Happy always barengan sama Oracle Card Indonesia Channel. Dan pastinya teman-teman ya, Oracle Card Indonesia Channel selalu mendoakan kalian selalu sehat ya, semangat, terutama di masa-masa yang berat ya, dan sesulit apapun sebenarnya yang sedang kalian hadapi pada saat ini, seberat apapun langkah yang sedang kalian jalani ya, tetap semangat, tetap senyum ya. Mungkin senyum ataupun semangat ini nggak akan menyelesaikan masalah kamu, but at least ya kan kita punya semangat, kita punya energi lebih untuk bisa menghadapi apa yang sedang kita jalani. Oke teman-teman, di readingan kali ini tema yang bakalan Oracle Card Indonesia bahas adalah apa sih yang akan terjadi dalam waktu dekat ya dengan hubungan yang sedang kalian jalani. Oke teman-teman, untuk apapun dan bagaimanapun bacaan ini nantinya, pastikan teman-teman tetap positive thinking ya, stay positif, ambil makna positifnya terlepas dari apakah ini ceritanya kamu ataupun bukan, karena selalu akan ada hal-hal yang bisa kita dapatkan, kita pelajari ya, ketika kita mau dan mampu untuk membuka diri kita, pikiran kita dengan hal-hal yang positif dan terbuka. Still in this channel, Oracle Card Indonesia Channel. Remember, for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Oke, buat teman-teman ya, buat teman-teman Libra, sekarang kita baca ya untuk apa sih yang akan terjadi dalam waktu dekat ya dengan hubungan yang sedang kalian jalani ya, yang kamu jalani ya. Oke, dan untuk teman-teman yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Nanti term and condition akan dijelaskan lebih lanjut ya ketika kalian udah kirim email ke sana. Oke, baca ya buat teman-teman Libra. Kita akan buka 2 kartu terlebih dahulu. Kita akan cari koneksinya seperti apa ya. Oke, ada kartu yang pertama dan the other card ya. Kita coba lihat koneksi dari kartu pertama ke yang kedua seperti apa. Right, ini adalah cerita mengenai a lover kiss ya. Ini adalah cerita-cerita mengenai sisi romantis gitu kan, sisi ketertarikan, cinta, tentang love ya, tentang rasa aman gitu kan, tentang stagnasi juga yang terjadi dalam hubungan yang sedang kalian jalani pada saat ini ya. Ada stagnan, ada perasaan-perasaan merasa kayak stuck ya, stuck with you ya, stuck banget gitu kan di hubungan ini. Mungkin ada kebingungan juga di sana, atau mungkin ada perasaan-perasaan yang mungkin nggak seperti dengan yang kemarin ya. Tetapi sebenarnya teman-teman ya, apapun yang terjadi pada saat ini ya, sebenarnya bukan kayak satu option atau satu pilihan dimana kamu kayak bisa mau tukar tambah gitu ya. Oke, aku tukar tambah deh soalnya rasanya udah beda gitu ya, kan nggak bisa ya kayak begitu ya kan. Ini kan bukan kayak mainan atau bukan kayak makanan gitu kan, dimana kalau udah habis ya udah gitu ya, bukan seperti itu. Tapi sesuatu hal yang kita bangun, sesuatu hal yang kita kembangkan terus-menerus, sesuatu hal yang kita rawat, sesuatu hal yang kita jaga. Nah sekarang ini ya, gimana caranya ya supaya hal-hal opposite, hal-hal yang bertentangan yang terjadi ini ya kan, kita bisa mengolah itu menjadi sesuatu hal yang membuat hubungan ini jadi lebih kuat ya kan, lebih dinamis, lebih harmonis lagi gitu kan ya, dan menguatkan problem-problem yang terjadi ya. Problem-problem yang terjadi ini bukan dilihat dari segala sesuatu hal yang akan memecahkan hubungannya kalian, tetapi lebih ke kayak dengan adanya problem ini justru kayak hubungan kalian tuh lebih dikuatkan lagi kayak gitu ya. Oke, gimana caranya supaya lebih harmonis? Nah seperti itu ya. Kalaupun kalian ada negatif emotion ya di relationship yang sedang kalian jalani ya pada saat ini, jadi emosinya ya teman-teman ya, emosinya bener-bener jagalah supaya jauh lebih stabil lagi. Oke, selanjutnya kita baca ya. Kita akan tambahin 2 kartu lagi. Kita akan lihat di kartu ketiga dan keempatnya seperti apa ya. Kita lihat koneksinya di kartu yang ketiga dan keempat ya. Jadi right, coba kita lihat. Yes. Dan dia ada card, ada ada lion face ya. Coba kita lihat. Ini sebenarnya kayak misalkan kayak gini, singa itu kan hewan yang memang bener-bener kayak scary ya. Kalau misalkan kita tiba-tiba sebelahnya ada singa gitu kan, kita pasti lari. Hal-hal
yang memang benar-benar menyeramkan gitu kan, apalagi yang berkaitan dengan sesuatu hal yang kayak ketidakpastian ya kayak begitu. Jadi dalam satu hubungan ya, pada saat ini ya kan, ini adalah tentang keberaniannya kamu, tentang kesabarannya kamu, tentang kekuatannya kamu, tentang pride ya, tentang authority, tentang hal-hal yang bersifat dalam diri ya kan, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita punya feeling atau punya perasaan yang benar-benar takut, benar-benar yang kayak berada di titik yang benar-benar kayak segala sesuatunya kayak nggak aman ya, kayak begitu ya. Ini sebenarnya ada hal yang bisa kita lakukan gitu kan, yang namanya merangkul ketakutan itu sendiri, teman-teman ya. Merangkul itu memang hal yang susah gitu ya, apalagi kalau misalkan kita berada di satu ambang perasaan gak aman atau merasa insecure ya sama hubungan yang sedang kita jalani. Gimana caranya kita ngerangkul ketakutan? Orang kita juga takut sendiri ya. Ya, tetapi teman-teman ya, ketika kita menolak perasaan takut tersebut, ketika kita menolak perasaan rasa tidak aman tersebut ya, justru malah jatuhnya kita benar-benar merasa nggak aman tambah double gitu kan, double, triple, bahkan 4 kali, 5 kali ya, kuarto, sampai yang seperti itu gitu ya. Nah, tetapi ketika kita belajar untuk merangkul perasaan tidak aman, perasaan takut tersebut ya, justru malah jatuhnya kita tuh bisa lebih berani gitu ya. Coba deh teman-teman praktekin ya. Kalau pas takut ya kan, jangan bilang aku nggak takut gitu kan, aku nggak takut. Atau jangan bilang aku berani kok, aku berani dan aku berani. Nggak perlu ya, tapi bilanglah bahwa oke, aku takut nih, aku takut beneran, aku takut gitu kan. Takut sampai perasaan takut ini berubah menjadi perasaan yang positif ya. Pasti nanti ada ya, nanti ada ya masanya seperti itu. Coba teman-teman praktekin seperti itu ya. Oke ya. Jadi belajar untuk menerima ketakutan tersebut dengan apa? Dengan mengakui gitu kan, mengakui bahwa ada perasaan takut di sana. Hal-hal yang menakutkan buat kita ya, itu hanya ada di pikiran ya. Ingat bahwa yang menakutkan itu belum tentu sesuatu hal yang nyata ya. Bahaya itu nyata gitu kan, dan itu perlu yang namanya dihadapi. Tapi yang namanya pikiran ya kan, ilusi ya, itu adalah hasil dari imajinasi, dan itu adanya di mana? Di pikirannya kita sendiri. Ketemu singa itu menakutkan gak sih? Ya pastinya menakutkan. Bahaya gak sih? Ya bahaya lah kalau misalkan kita lebih kecil dari singanya gitu kan. Ya how come gitu kan. Bagaimana caranya ya? Itu adalah dua hal yang berbeda. Antara kita takut nih gitu kan, tapi takut itu hanya ada di pikirannya kita sendiri. Apakah itu bahaya? Bahaya banget gitu kan. Karena apa? Karena itu memang nyata ada singanya. Kecuali kalau misalkan kita lagi jalan terus habis gitu kita takut-takutan sendiri ya. Ih nanti jangan-jangan aku di hutan ketemu sama singa nih. Tapi kan belum tentu gitu kan. Belum tentu ketemu sama singa gitu. Tapi kalau udah ketemu ya kan sama singa, ya itu benar-benar bahaya gitu loh, kayak gitu ya teman-teman. Jadi bedakan antara ketakutan yang nyata sama ketakutan yang ada di pikirannya kamu sendiri ya. Hal-hal seperti itu. Nah, ini terjadi dalam relationship yang sedang kamu jalani pada saat ini ya. Seperti itu. Sekarang kita baca ya, kita akan tambahin 2 kartu lagi. Kita lihat kartu yang ke-5 dan ke-6 ini secara koneksinya seperti apa. Nanti setelah itu kita baru ambil benang merahnya di akhir ya, di kartu yang ke-7 ya. Oke, kita ambil kartu yang ke-5 dan kartu yang ke-6 ya. Kartu yang ke-5 dan ke-6 ini ada gambar secara koneksi ya, simbol ya. Ini adalah tentang suffering ya, penderitaan yang terjadi ya di hubungan ini yang sedang kalian rasakan ya. Artinya yang sedang kamu rasakan secara emosi dan perasaan, kamu merasa menderita, dan penderitaan ini adalah bagian dari sesuatu hal yang memang existence ya. Artinya memang ada gitu kan, dan semua orang pernah mengalami penderitaannya masing-masing ya. Penderitaan ini sebenarnya disebabkan sama apa sih gitu kan? Penderitaan ini sebenarnya disebabkan oleh keinginannya kamu, keterikatannya kamu ya, hal-hal seperti itu. Apa yang kamu inginkan yang mungkin gak sesuai dengan kenyataannya gitu, apa yang kamu cita-citakan ya, dapat pasangan yang kayak begini, harapannya dia seperti ini, memperlakukan kayak begini, tapi ternyata semuanya nggak terjadi seperti itu, dan justru malah kadang-kadang opposite-nya yang kamu dapetin ya, atau hal-hal yang bertolak belakang yang kamu
kamu dapetin. Nah, ini yang menyebabkan penderitaan sebenarnya. Bukan dia yang menyebabkan penderitaan, bukan pasangan kamu yang menyebabkan penderitaan, tapi adalah pikiran-pikirannya kamu sendiri, keinginan-keinginannya kamu sendiri gitu kan, dan keterikatan-keterikatan akan hal-hal yang kita inginkan tersebut. Nah, caranya gimana supaya bisa lepas dari emosi dan perasaan tersebut gitu kan? Banyak yang nanya seperti itu. Belajar apa coba ya kan? Belajar untuk melepaskan ya, melepaskan apa? Melepaskan semua itu keinginannya kamu, keterikatannya kamu ya. Punya harapan itu bagus, tapi kalau kamu terikat dengan harapan tersebut, itu yang akan membuat pada akhirnya kita jatuh sendiri ya, kayak begitu. Ya, gimana caranya mengakhiri emosi dan perasaan ini atau melepaskan yang namanya perasaan-perasaan terikat nggak enak ini gitu kan? Caranya lepaskan keinginannya, lepaskan ya kan, bukan melepaskan harapannya, bukan, tapi melepaskan keterikatan akan keinginan, keterikatan akan keinginannya kamu ini sendiri ya, seperti itu ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita baca yang kartu ketujuh ya. Kartu ketujuh kita kan lihat koneksinya dengan 6 kartu lainnya ya. Alright, kita buka satu kartu. Oke. Ada beberapa simbol ya di sini, kita akan bahas atau ulas satu persatu ya. Ada simbol tentang kebebasan ya, freedom ya, artinya bukan berarti lalu kamu harus mutusin pacar kamu ataupun mutusin gebetan ataupun bestie, asik ya. Pasti itu mendekat dong ya. Bukan berarti lalu kamu harus meninggalkan istri suami gitu ya, bukan. Tapi freedom di sini adalah melepaskan keterikatan itu tadi gitu kan. Keterikatan yang sebenarnya kamu ciptakan sendiri ya, hal-hal tersebut. Jadi kadang-kadang gini loh teman-teman, punya prinsip tuh bagus ya kan. Ya cuman kadang-kadang kita akan kehilangan kebahagiaannya kita ya, saking banyaknya syarat-syarat yang kamu letakkan atas kebahagiaan tersebut. Kebayang nggak kalau misalkan buat bahagia aja kamu mesti nunggu pacar kayak Minho mungkin gitu kan, kayak siapa ya artis yang ganteng banget gitu, atau artis yang cewek yang cantik banget gitu, yang smart banget gitu, nunggu bahagia gitu kan, itu lama banget kalau misalkan kamu put term on condition yang seperti itu gitu kan. Jadi sebenarnya bahagia tuh nggak butuh yang namanya apa-apa, kebebasan juga nggak butuh syarat apa-apa ya. Jadi lepaskan syarat-syarat tersebut, karena dengan begitu kamu bisa bahagia. Kalau kamu masih punya syarat-syarat tersebut ya, pastinya benar-benar luar biasa ya, luar biasa susah ntar ya. Susah buat bahagia aja ada syaratnya gitu kan, padahal only emotion gitu ya, bahagianya sekedar satu emosi aja gitu, sama dengan perasaan-perasaan yang lain. Herannya ya kan, buat sedih, buat marah tuh gampang banget, tapi kenapa buat bahagia susah? Ayo ya kan, coba pikirin baik-baik ya. Ini adalah tentang waves ya, jadi turbulence gitu kan, terus habis gitu tentang uh, perubahan, ketidakseimbangan ya dalam hubungan yang sedang kamu jalani ya, tentang transformasi atau perubahan ya. Sebenarnya gini teman-teman ya, change is approaching ya, yang namanya mendekat ya sama kamu. Jadi lebih ke kayak gini nih, ada masanya dimana sekarang ini banyak perubahan yang terjadi dalam hubungannya kamu ya kan. Dengan seperti ini kamu siap nggak ngadepin perubahan ini, dan mau nggak mau kamu juga mesti realistis, mempersiapkan mental ya kan, mempersiapkan yang namanya kekuatan dalam diri ya, untuk bisa menerima perubahan itu sendiri dan menghadapi perubahan itu sendiri ya. Whether ini nanti perubahan ini akan mengarah ke arah mana, ini sebenarnya tergantung sama kamu ya, kemana mau bawa ini gitu ya. Yang selanjutnya adalah tentang simbolnya Sagittarius ya. Sagittarius ini jadi keywordsnya dia itu tentang kayak gini. Walaupun dalam saat ini ya kalian masih yang namanya, beberapa teman-teman ya mungkin mengalami yang namanya konflik terus-terusan gitu kan, antara sisi logisnya sama emosionalnya, perasaannya ya, seperti itu, konflik terus-menerus ya. Tapi ini sebenarnya udah tahu gitu apa yang mesti dilakukan, tuh udah ngerti gitu. Seperti itu, hanya saja karena ada beberapa hal-hal yang
irasional ya, artinya sisi rasionalnya kita ya kan selalu konflik dengan sisi irasionalnya kita. Ini yang menyebabkan akan terus-terusan seperti itu. Coba lebih jernih lagi ya teman-teman ya, lebih jernih lagi untuk melihat segala sesuatunya, karena dengan seperti itu kita bisa ngerti gitu kan. Nah ini tadi ya, ada gelombang, ini memang membingungkan gitu kan, memang membuat kamu akan selalu konflik dan bingung untuk memutuskan seperti apa. Tetapi ketika kita bisa berdamai ya kan, ketika kita siap menghadapi perubahan-perubahan tersebut ya, dan melepaskan, membebaskan dirinya kita dari keterikatan akan keinginan-keinginannya kita, harapan-harapannya kita, bukan melepaskan harapan ya, keterikatan akan harapan itu sendiri ya kan, pasti segala sesuatunya akan membaik. Kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri juga ya. Oke. Lalu yang terakhir ada dove ya, ini adalah simbol dari peace ya, dari kedamaian. Nah ini belajar buat meredakan konflik dalam diri ya, ini nyambung loh ya, simbol-simbol yang keluar adalah simbol yang nyambung semua ya. Jadi belajar untuk berdamai dengan diri, berdamai dengan konflik-konflik yang ada di sekitarnya dengan cara apa? Mendamaikan konflik yang ada di dalam dirinya kamu ya. Tadi ceritanya seperti itu. Jadi ya buat teman-teman, semoga apapun dan bagaimanapun hubungan yang sedang kalian jalani ya, end up-nya semuanya baik ya, dan selalulah melakukan yang terbaik, punya tujuan yang baik, dan berpikir yang baik. Kalaupun masih belum bisa jadi orang baik, setidaknya kita nggak nyakitin siapa-siapa. Alright teman-teman, see you the next video dengan cerita yang berbeda ya, dengan tema yang berbeda, dan semoga jauh lebih baik lagi. Okay, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.